Beralih ke kabar selanjutnya, ratusan warga Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu bersitegang dengan aparat kepolisian. Beramai-ramai warga menghadang aparat dari Polres Kepulauan Seribu. Tiba-tiba itu perusahaan mengklaim kalau Pulau Pari ini punya mereka kayak gitunya. Tiba-tiba terbit sertifikat perusahaan kayak gitunya. Itu kita bentrokan terus sama security perusahaan. Walaupun dekat dengan ibu kota, tapi dari pemerintah sendiri tidak peduli sama kami kayak gitu. Apa gitu ya yang bisa membantu masyarakat-masyarakat yang ada berhadapan dengan konflik-konflik. Banyak banget perubahannya. Dulu itu dari lingkungannya aja kayak gitunya. Dulu kita di sini semuanya nelayan budidaya rumput laut kayak gitunya. Terkenal dengan rumput lautnya yang bagus kayak gitu sampai diekspor kan gitunya. Jadi rumput lautnya nggak sebagus zaman dulu kayak gitunya. Kalau sekarang mah nanam seminggu udah mati pada putih karena kadar air lautnya yang cukup panas. Di tahun 80-90-an itu ikan tuh masih sangat banyak sekali dan juga jenis-jenis ikan juga masih sangat banyak sekali. Untuk saat ini jauh berkurang. Dan kedua untuk masalah musim atau pergantian musim. Kalau dulu kita bisa menebak di bulan ini anginnya ini musim ini, di bulan ini anginnya musim ini dan ikannya ikan ini. Nah, sekarang udah nggak bisa tebak lagi. Kemarin tuh kami dapat kabar dari kawan-kawan ya, ternyata kadar air yang ada di kebun itu ternyata mengandung zat garam ya, zat garam sama zat besi apa tuhnya. Jadi itu tidak bagus untuk perkebunan kayak gitunya. Sekarang panasnya minta ampun dah, kita kan menanam yang di Ampara sama aja biarpun airnya tawar juga sama gitu, tetap pating banyak yang baik yang mati gitu. Yang tiba-tiba itu perusahaan mengklaim kalau Pulau Pari ini punya mereka kayak gitunya. Tiba-tiba terbit sertifikat perusahaan kayak gitunya. 90% di sini diklaim oleh pihak perusahaan bahwa ini Pulau Pari milik mereka. Bukan 10-20 tahun lagi, jauh sebelum mereka ada kita sudah ada di sini gitu kan. Pembuktiannya apa? Kita udah lama di Pulau Pari itu. Satu, pemakaman leluhur kita ada di sini. Kedua, tanaman-tanaman yang sudah tua, yang dulu pernah ditanam untuk anak cucunya juga pun masih ada gitu kan. Kita yang tadi aku bilang udah lama tinggal di Pulau Pari kok belum bisa mendapatkan haknya gitu kan, seperti mereka legalnya gitu kan. Tapi kok mereka tahu ujuk-ujuk dapat sertifikat SHM dan SHGB gitu kan. Itu dari mana Jul ditanya? Bertanam berarti melawan, daripada dikuasain sama perusahaan kayak gitu. Lebih baik kita orang pulaunya yang mengolah lahan tersebut gitu. Karena kita tuan rumahnya gitu. Jadinya kita sebisa kita untuk mengolah perkebunan itu. Beragam proyek ini berasal dari inisiasi anak muda, yang mana sebenarnya dulu gitu ya, anak-anak muda ini punya concern. Sebenarnya banyak banget masyarakat yang ada di Tapak yang belum mendapatkan akses gitu. Aksesnya tuh sebenarnya apa sih? Banyak, beragam gitu. Makanya kayak ada akses terhadap air, ada akses terhadap listrik juga gitu, terhadap energi. Lalu kita
berpikir gimana sih sebenarnya cara kreatif apa gitu ya yang bisa membantu masyarakat-masyarakat yang ada berhadapan dengan konflik-konflik di Indonesia gitu untuk bisa mengakses energi yang lebih bersih gitu. Kenapa memilih memasang panel surya di Pulau Pari ini? Karena memiliki potensi yang cukup bagus. Kita memasang panel surya di Pulau Pari ini sebenarnya untuk mesin reverse osmosis. Karena kebutuhan di pantai pulau ini adalah air bersih yang digunakan untuk perkebunan perkebunan di Pulau Pari ini. Kapasitas dari panel ini sekitar 2.600 watt, ditenangai dengan baterai juga. Dari semua sistem yang sudah dirancang oleh kita, itu selain dapat menghidupkan sistem reverse osmosis, tapi juga dapat membackup untuk penerangan yang ada di sekitaran ladang di Pulau Pari ini. Kita selain menginstalasi PLTS juga kita juga akan mengadakan workshop untuk warga. Yang pertama yang jelas kita itu bakal melakukan pelatihan tentang bagaimana cara PLTS itu bekerja atau pengenalan PLTS. Terus juga ada lagi kita akan bagaimana cara perawatan mesin reverse osmosis. Terus kita juga akan sedikit menjelaskan tentang kondisi-kondisi air yang baik seperti apa dan air yang kurang baik seperti apa. Dengan adanya sumber listrik dari matahari ini, mudah-mudahan warga di sini bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dan bisa maintenance alat ini bisa berjalan cukup lama mungkin ya, tanpa adanya pergantian part yang krusial. Yang pengen kita highlight di Braga Project adalah bahwa transisi energi itu mungkin untuk dilaksanakan gitu. Kita memulai langkah-langkah untuk implementasi renewable energy ini ke beberapa daerah dan skala komunitas, which is itu sudah berhasil gitu diimplementasikan di beberapa daerah. Bayangkan kalau misalnya proyek ini bisa diduplikasi oleh pemerintah lokal di Indonesia, maka bauran energi yang ada di Indonesia itu di sektor transisi energi itu pasti akan meningkat gitu. Nggak perlu langkah yang besar lah, dari small step aja juga udah matters kok untuk menanggulangi adaptasi, mitigasi, dan krisis iklim ini gitu. Membuktikan ke negara ini loh bahwa warga Pulau Pari itu punya keinginan untuk membangun lokasinya, arealnya, dan untuk membangun terutama tuh ekonomi. Jangan selalu mengadah ke pemerintahan. Ini terjadi pengerusakan lingkungan lagi yang beko yang bulan lalu kita segel, sekarang mereka sudah beroperasi merusak mangrove yang ada di sini. Padahal mangrove yang kita tanam sini sudah ribuan mangrove yang tumbuh di sini, tapi akhirnya mangrove kita habis direklamasi sama beko-beko ini. Cara licik kerusakan itu menunggu kita lengah, akhirnya mereka bisa mereklamasi ini. Sore ini tanggal 17 Januari, kejadian yang sangat mengiris hati ketika melihat tumpukan terumbu karang yang akhirnya rusak dalam waktu sekejap. Ini membuat warga Pulau Pari akan tetap memperjuangkan ruang hidup dan penghidupannya. Kami tidak ingin ada pembangunan apapun di sini karena ini kawasan mangrove, kawasan hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun. Di sini ekosistem yang ada di Pulau Pari yang sangat bagus. Jadi tolong kepada pemerintah, yang saat ini yang kita khawatirkan adalah kebijakan yang memang tidak pro masyarakat. Jadi berikan apa yang menjadi hak kami, tempat tinggal dan ruang olahannya itu. Kepada kalian pengembang, kami tidak pernah merusak hidup kalian, kami tidak pernah mengganggu urusan rumah tangga kalian. Tapi kalian ketika datang ke Pulau Pari hanya untuk menyengsarakan kami, untuk merusak lingkungan kami, maka kami akan melawan, hidup atau mati. Untuk anak mudanya tetap antusias untuk mengkampanyekan ini kayak gitunya, karena
yang kita perjuangkan bukan hanya di generasi saya, tapi generasi anak muda yang lainnya kayak gitu. Jangan sampai krisis iklim ini makin parah.